maksud saya kegiatan sosial itu artinya kalau itu sepanjang kegiatan pramuka, ya namun di hotel batur membayar misalnya contohnya ya bayar 300.000, tapi kalau ke pramuka ada diskon khusus. Seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Yang baru apa yang bisa dilakukan sampai saat ini seperti itu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak, sahabat Pramuka dimanapun berada. Tentunya hari ini adalah hari yang spesial karena kali ini kita akan podcast bersama dengan Kak Daud dan juga dengan Kak Niko. Nanti kita sebutkan siapa Kak Daud dan juga Kak Niko. Namun perlu diketahui sahabat Pramuka dimanapun berada, hari ini tentunya kita berada di suasana yang cukup enak gitu ya, di tempat yang enak juga. Ini di Cafe Kitri, kafenya Hotel Bumi Kitri ya, milik Wardah Jawa Barat. Baik, dan tentunya buat sahabat TikTok semuanya dan juga buat, karena sekarang ini live TikTok juga. Kemudian juga buat sahabat podcast Pramuka Jabar, kali ini adalah episode keempat, episode keempat podcast kita Pramuka Jabar, dan kali ini temanya adalah tentang Badan Usaha Kuartir, tentunya Badan Usaha Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Nah, sahabat-sahabat tentunya dimanapun berada. Di sini tentunya sudah hadir ada Kak Daud. Beliau Kak Daud ini adalah Waka atau Wakil Ketua atau juga Ketua Komisi Sarana Prasarana Aset dan Kewirausahaan Wardah Jawa Barat. Kemudian ada Pak Niko. Pak Niko ini adalah GM atau General Manager Hotel Bumi Kitri Wardah Jabar. Gimana kabarnya Pak Daud dan Pak Niko? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua, tentunya juga buat sahabat-sahabat Pramuka dimanapun berada juga semuanya tetap sehat dan juga tetap semangat ya. Oke. Baik, kita langsung aja di kesempatan ini tentunya karena tema kita tentang BUK atau Badan Usaha Kuarda. Nah, saya ingin ke Kak Daud dulu. Tentang BUK ini atau Badan Usaha Kuarda ini seperti apa Kak Daud, dan juga mungkin sejauh ini Kuarda Jabar ini punya unit usaha gitu ya, kemudian juga nanti perkembangannya juga seperti apa, mungkin boleh dijelaskan dulu Kak, atau mungkin sambil say hi dulu gitu ya ke sahabat Pramuka di Jabar. Silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Kak Ismail Kak. Kak Ismail, tadi saya belum memperkenalkan diri Kak Ismail. Jadi sebagaimana diamanatkan oleh Kuarnas bahwa setiap kuartir itu dia harus punya BUK ya, Badan Usaha Kuartir. Dan alhamdulillah di Wardah Jawa Barat saya selaku tadi ya wakil ketua bidang komisi Satpras yang ex officio adalah ketua BUK. Nah, namanya badan usaha. Ya. Jadi badan usaha itu harus ada badannya. Jadi dengan seizin Pak Wardah tentunya badan usaha Kuartir Daerah Jawa Barat bentuknya adalah koperasi. Kita dirikan koperasi baru 1 tahun ini berjalan. Ya, dan di bawah koperasi ini ada beberapa unit usaha ya, antara lain adalah unit usaha Hotel Bumi Kitri, kemudian juga ada unit usaha Bumi Perkemahan ya, kemudian juga ada kedai pramuka ya, dan insya Allah ini sambil berjalan lah ya. Alhamdulillah dalam perjalanan setahun ini baik dari unit hotel maupun dari unit buper
sudah bisa menghasilkan. Jadi seperti yang diamanatkan oleh Kamabida dan Kakwarda, idealnya sebagai sebuah badan usaha tentunya ada nilai ekonomis di sana. Nah, nilai ekonomis itu idealnya ini bisa membiayai kegiatan-kegiatan pramuka. Idealnya seperti itu, ya. Jadi apa yang diharapkan oleh Kamabida, kita tuh tidak terlalu bergantung ke hibah lah. Ke hibah APBD ya. APBD gitu kan. Kalau bisa KUBUK itu dibiayai kegiatan pramuka. Idealnya seperti itu, ya. Tapi kita lihat ke depan lah, ya. Kita berusaha ya merangkak karena bagaimanapun yang namanya BUK Warda tentunya di bawah Warda. Warda itu kan bukan unit bisnis gitu. Dia ada sosialnya, termasuk juga di BUK. Di BUK, di hotel, di Buper itu harus ada ini sosialnya, terutama untuk kegiatan-kegiatan pramuka gitu ya. Dan saya optimis lah dengan BUK ini, dengan personil-personil yang ada, ya sambil belajar, sambil ngareka, alhamdulillah sampai saat ini sudah ada hasilnya walaupun yang belum signifikan gitu, untuk menunjang kegiatan pramukaan. Oke. Nah, ini tadi kan ada koperasi ya, ada koperasi, kemudian ada kedai pramuka, ada Buper ya, Bumi Perkemahan yang tentunya di Jatinangor ya, Bumi Perkemahan Kiara Payung. Kemudian udah jelas di sini itu ada hotel. Nah, sampai saat ini itu kan tadi yang namanya badan usaha itu harus menghasilkan. Nah, hasil yang tadi Kak Daud juga sempat bilang bahwa sudah ada lah sedikit hasilnya gitu ya, meskipun ya mungkin sambil berjalan gitu ya. Nah, tadi kan karena pramuka ini adalah sebuah organisasi sosial ya. Nah, apakah dari hasil ini sudah ada rencana atau mungkin yang pernah dilakukan gitu ya, kegiatan sosial seperti apa gitu kan? Sampai saat ini belum ya, karena RAT juga kita baru tahun ini baru berjalan. Ya, RAT itu setiap 1 tahun. Nanti kita lihat 1 tahun ke depan hasilnya seperti apa. Dari situ kita bisa merencanakan kegiatan-kegiatan sosial. Maksud saya kegiatan sosial itu artinya kalau itu sepanjang kegiatan pramuka, ya namun di hotel Batur Mamayar misalnya contohnya ya bayar 300.000, tapi kalau ke pramuka ada diskon khusus. Seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Ya, yang baru yang bisa dilakukan sampai saat ini seperti itu. Oke, baik. Ini jadi intinya, apalagi kan tadi hotel udah jelas barusan dibilang bahwa untuk pramuka ya karena ini adalah milik Warda, jadi kalau yang mau nginep ya di Hotel Bumi Kitri ada diskon, betul ya Pak Niko ya? Betul. Ini Pak Niko nanti yang tanggung jawabnya ya. Kalau misalnya bohong, wah langsung saja datangi Pak Niko. Kemudian juga di Buper sama ya Pak ya, di Buper juga mungkin seperti itu. Dan nah kemarin di episode sebelumnya kita kan juga wawancara dengan Buper Pak ya. Nah itu juga sama, itu banyak kegiatan-kegiatan pramuka. Nah mungkin sama halnya gitu dengan hotel ya. Jadi kalau misalnya untuk pramuka itu ada diskon juga ya seperti itu. Baik sahabat-sahabat, tentunya podcast Pramuka Jabar dimanapun berada, itu mungkin beberapa hal yang tentunya tadi disampaikan oleh Kak Daud. Nah sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh lagi, karena di sini juga ada Pak Niko. Pak Niko ini adalah GM Hotel Bumi Kitri. Kita sapa dulu Pak Niko dan mungkin sekaligus nanti Pak Niko ini bisa menjelaskan tentang Hotel Bumi Kitri ini gitu ya. Nah untuk Pak Niko nih ya, ini kan Pak Niko ini baru berapa lama Pak menjadi GM di sini? Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu sebentar ya tentang saya pribadi. Saya Niko Reman Bakara, saya menjadi GM di sini tepatnya bulan Agustus 2021. Berarti kalau sampai dengan saat ini kurang lebih 1 tahun Pak. Hasil seleksi dari 34 kandidat kalau nggak salah kemarin Pak ya gitu.
Ya, kalau boleh Pak Niko ini seperti masih muda, berapa tahun Pak usianya? Sebenarnya bukan seperti masih muda Kak, ini memang Masih muda ya. Sedikit boleh mungkin saya ceritakan dulu bahwasanya memang usia saya masih 34 tahun. Oh, jadi masih muda ya. Tuaan saya ternyata. Jadi kalau untuk di dunia perhotelan Kak, jadi GM itu rata-rata usianya udah 40-50 Kak. Jadi kalau saya memang kelas percepatan mungkin ya maksudnya. Tetapi muda dan tua bukan menjadi suatu patokan, tetapi kualitas nanti akan dibuktikan juga gitu dari kinerja. Oke, berarti dalam jangka 1 tahun ini mungkin Kak Daud juga sudah bisa melihat sudah sejauh mana atau seperti apa kinerja dari Pak Niko ini ya. Jadi BAP GM ini nanti. Untuk namanya pengembangan di Hotel Bumi Kitri Pramuka Jawa Barat. Baik, Pak Niko, yang ingin saya tanyakan adalah mungkin tentang Hotel Bumi Kitri gitu ya. Nah, bisa dijelaskan kepada sahabat-sahabat podcast Pramuka Jabar tentunya seperti apa sih Hotel Bumi Kitri ini gitu ya. Karena banyak ternyata, jangankan umum, orang pramuka juga banyak yang nggak tahu tentang hotel ini gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Niko. Baik, terima kasih Kak. Ya, pertama-tama saya jelaskan dulu profil singkat tentang Bumi Kitri Pramuka. Ini didirikan di tahun 1998, diresmikan oleh waktu itu Wakil Presiden masih Bapak Tri Sutrisno ya. Lalu untuk hotel ini sendiri terletak atau beralamat di Jalan Cikutra nomor 276A, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk hotelnya sendiri memiliki 2 tipe kamar Kak. Jadi yang pertama adalah tipe standar, yang kedua adalah superior family. Nah, uniknya itu tentang family ini kita ada bednya isi 4 Kak. Sehingga ini cocok sekali buat tamu-tamu atau segmentasinya tipikal travel agent atau rombongan biasa pelajar ya, ataupun juga mungkin untuk yang keluarga. Biasanya kan sekarang mayoritas yang ke Bandung itu dari Jakarta ataupun luar daerah Bandung ya. Kebanyakan kan satu keluarga nih bawa mobil, cari hotel yang tempat tidur jangan sedek-sedekan gitu ya ibaratnya. Nah ini cocok banget di sini di Hotel Bumi Kitri sendiri gitu. Oke, nah barusan kan itu salah satu fasilitas ya yang ada di Hotel Bumi Kitri tentang kamar. Nah, fasilitas apa lagi yang dipunyai oleh Hotel Bumi Kitri? Ini harus dikasih tahu nih ya. Baik. Buat warga Jabar ya, jadi Bumi Kitri ini sebenarnya terbilang hotel unik kalau saya boleh bilang, karena sepengalaman saya sudah keliling di 13 hotel ya ataupun 13 manajemen. Saya melihat Hotel Bumi Kitri ini kan sertifikasi sebenarnya masih bintang 2, tetapi saya belum menemukan adanya hotel lain yang sekelas bintang 2 atau bahkan mungkin bintang 3 dan bintang 4 sekalipun itu punya kapasitas ballroomnya itu sebesar Bumi Kitri Kak. Itu sampai dengan 500 spectator. Oh, berarti kalau wedding in out itu bisa 1000 Kak. Jadi buat teman-teman ataupun warga Jabar sendiri misalnya bingung cari fasilitas untuk wedding, nah ini salah satunya sangat mendukung karena kapasitasnya luas tadi gitu kan, terus parkirnya luas betul Kak Daud tadi sampaikan, dan sekarang kita punya tambahan satu lagi wedding outdoor di belakang Pak. Wedding outdoor, ada wedding outdoornya itu sendiri. Itu di area belakang. Oh, area belakang. Ya, jadi makanya area belakang itu kemarin kita coba benar-benar daripada cuma jadi halaman kosong ataupun mungkin cuma jadi parkiran, kita rubah menjadi wedding outdoor. Kenapa sih wedding outdoor? Karena semenjak pandemi kemarin memang kebanyakan klien itu carinya outdoor karena menjauhi ruang tertutup ya kayak. Sehingga kita mengamati potensi tersebut, apalagi weddingnya istilahnya intimate. Intimate itu kan hanya sekitar 100 pack biasanya ya, atau 150. Nah, di wedding outdoor kita ini juga kapasitasnya memang diperuntukkan untuk intimate 100 sampai 150 packs gitu. Tetapi kalau in out ya bisa double, jadi 300. Itu fasilitas, jadi ada ballroom yang cukup luas untuk wedding yang sampai kapasitas 1000 tadi. Terus untuk wedding outdoor di belakang ada. Dan yang terutama ini, saat ini di mana kita sekarang sedang podcast ya. Mungkin teman-teman bisa lihat juga ini kondisinya tuh nyaman sekali, apalagi kalau misalnya lagi cuacanya sedang mendukung itu, kalau nggak mendung itu sunset itu kelihatan Kak sebelah sana Kak. Sebelah situ ya.
Ya kalau pohon-pohonnya nggak makin tinggi ya. Jadi tempatnya cozy banget, enak banget. Jadi buat mungkin rekan-rekan daerah sini kan banyak kampus sebenarnya. Cuma karena kampus tutup selama pandemi, mungkin sistemnya daring gitu kan, belum terlalu banyak. Tetapi kalau misalnya nanti sudah tahu di sini tempatnya adem, jadi seperti resort, tidak panas, tapi internetnya kenceng sekali di sini. Dedicated kita pakainya, bukan sharing up to gitu. Jadi kalau mau kerjain tugas-tugas tuh cepat di sini. Gitu. Oke, jadi ternyata gitu ya di hotel ini bukan hanya fasilitas kamar saja, kemudian tadi ada ballroom ya, kemudian ada wedding outdoor, kemudian parkir yang luas, kemudian ini ada juga kafe. Nah, kafenya ini juga ternyata sangat nyaman ketika kalau misalnya yang ingin datang ke sini gitu ya, ingin sambil makan, sambil ngopi, kemudian sambil ngerjain tugas, internetnya gratis, cepet lagi ya, kenceng banget. Oke, nah tentunya Pak Niko untuk harga nih, ini kadang kan yang menjadi pertimbangan kalau misalnya orang pengen nginep itu pasti dari harga dulu, harganya gimana, mahal nggak gitu ya, atau mungkin tadi juga kan fasilitas kamar udah bagus. Ini kan harus ditunjang juga dengan harga yang relatif. Kalau orang ini kan dicarinya yang murah gitu ya, tapi nggak murahan gitu. Nah, oke, bisa dijelaskan. Ya, jadi kalau soal harga sebenarnya kita tidak punya satu standar baku jual harga segitu terus Kak. Saat ini semua hotel itu pakainya dynamic pricing. Artinya mengikuti tingkat okupansi. Kalau misalnya belum paham okupansi itu apa sih, gambarannya seperti kita mau beli tiket pesawat Kak. Jadi kalau tiket pesawat itu kalau udah makin mau habis tiketnya itu harganya tinggi sekali kan gitu. Nah sama seperti di hotel juga seperti itu. Makanya ada dibagi jadi dua, weekday dengan weekend rate. Kalau weekday itu cenderung average saja ya, rata-rata kita jualan di harga 200 sampai 250 ribu mengikuti tingkat okupansi tentunya ya. Tapi kalau weekend itu kita hanya beda 50 ribu lah biasanya antara 250 sampai 300 ribu itu untuk tipe standar. Sedangkan untuk tipe family-nya itu kita startingnya itu di 400 ribu dan weekendnya sampai 500 ribu seperti itu sih. Okay. Tetapi tentunya kalau untuk grup atau rombongan pasti ada special rate lah. Tinggal kontak marketing kami aja. Ada diskon ya? Tentu ada diskon. Nah, kalau untuk harga dari sewa untuk ballroomnya sendiri atau untuk tadi wedding outdoor itu gimana? Ya, kalau untuk wedding package kita jual rata-rata itu adalah per pack ya istilahnya ya. Jadi per pack kita seperti mungkin kakak lihat di awal pertama mau masuk ke area hotel juga sudah ada terpampang baliho besarnya itu kita 100 ribu per pack. Cukup murah, itu sudah dapat dengan cateringnya, venue-nya, kursinya, dan listrik dan parkiran semuanya. Dan bonus kamar buat pengantinnya sendiri gitu. Untuk mungkin malam ini ya. Malam pertama di sini ya. Begini istilahnya. Dan harganya sendiri kita tawarin kepada klien itu di 15 juta Kak untuk penyewaannya sendiri gitu. Tetapi itu hanya room rental. Kalau dengan pack tadi per packnya 100 ribu itu sudah include dengan tempatnya. Kalau yang belakang malah sedang promo Kak. Kita sedang promo ini buat warga Jabar ataupun ini ya dari Pramuka. Untuk wedding outdoornya sendiri kita cuma jual di 6 juta. Di 6 juta rupiah. Betul. Kayaknya kalau untuk wedding outdoor cari harga segitu, saya sudah coba searching ke beberapa kompetitor lain itu harganya di atas itu Kak. Jadi kita sedang promo, mudah-mudahan bisa menarik simpati teman-teman yang sedang mendengarkan podcast hari ini ya, seperti itu. Oh, ternyata sahabat Pramuka di manapun berada, ini ternyata murah banget. Kalau misalnya menurut saya ya, segini murah banget. Nah, buat yang belum nikah silakan segera daftar ke Pak Niko ya. Mau nikah lagi gitu ya. Oke, dan tentunya kita balik lagi ke Kak Daud. Nah, setelah tadi Kak Daud ya, mungkin Kak Daud sebagai penanggung jawab dari semua unit usaha milik Wardah Jabar ini. Tadi dijelaskan oleh Pak Niko kan banyak banget ternyata fasilitasnya juga udah oke. Kemudian dari harga juga udah ternyata masih terjangkau lah ya. Ini terjangkau oleh semua kalangan. Nah, ke depan gitu ya, sebagai ketua komisi gitu ya, apa rencana ke depan Kak Daud nih untuk benar-benar mengembangkan berbagai unit usaha yang ada di Wardah Jabar ini? Oke. Baik, yang jelas kalau pengembangan pasti kita perlu dana. Jadi saat ini kita masih untuk
hotel. Kalau untuk hotel kita sudah ada planning lah, ini yang harus di upgrade dan sebagainya gitu kan ya. Kemudian untuk Buper kita masih dalam tahap bikin perencanaannya, planningnya seperti apa. Nah yang jelas tadi kalau masalah dananya kita kita juga ini harus ada kolaborasi, kita bisa kerjasama ya. Jadi saat ini kita sambil mematangkan planning ya, kita juga sambil memonitor ini kira-kira siapa nih partner kita yang ini, karena koperasi sebagai sebuah badan usaha saat ini sudah bekerja sama dengan Kuarda sebagai pemilik aset. Itu yang kata kuncinya di situ. Kita harus kerjasama dengan Kuarda. Ya. Oke. Jadi memang kolaborasi yang perlu yang perlu ditingkatkan, dan tentunya juga untuk pengembangan berbagai unit usaha yang dimiliki oleh Kuarda Jabar. Ya. Baik, sahabat Pramuka dimanapun berada, tentunya hari ini mungkin sebelum kita menyelesaikan podcast kali ini, apakah terakhir ada yang mau disampaikan oleh Kak Daud atau Pak Niko? Mangga. Baik, dari saya sebagai Waka Sapras ya, dan juga Ketua Koperasi, saya berharap ini fasilitas ini pada intinya adalah milik Pramuka. Ya. Silahkan digunakan, tentunya dengan kaidah-kaidah yang ada di BUK. Ya, hotel punya manajer, punya GM, Buper juga punya GM, dan sebagai koperasi saya menyerahkan ke GM. Jadi mau diskon gitu sama GM lah. Ya, silakan digunakan, dan terutama untuk teman-teman Pramuka dari seluruh Jawa Barat kalau libur ke Bandung bawa anak-anak ya, misalnya anak-anak ya SMP atau apa, bawa ke sini rombongan di sini aja lah. Itulah kira-kira seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih Kak Daud, dan terakhir Kak Niko, ada yang disampaikan? Paling sama seperti Kak Daud tadi sampaikan, saya juga berharap dengan adanya podcast ini mungkin sekarang semua teman-teman Pramuka tidak hanya mungkin di Jabar saja, mungkin juga bisa jangkauannya sampai nasional. Jadi kalau tahu bahwasanya kita punya hotel yang layak dengan fasilitas yang cukup lengkap, sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan. Kita juga identik dengan MICE. Udah gitu juga untuk FIT atau family tadi ya, bisa juga ketika weekend daripada cari tempat lain, kenapa enggak mencoba yang Kuarda punya gitu. Toh semuanya juga ada dan sama, dan harganya itu ekonomis. Tadi tidak murah tetapi ekonomis, artinya sesuai dengan yang diharapkan dan terjangkau. Seperti itu aja Kak, paling nggak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Daud dan Pak Niko yang tentunya pada kesempatan ini sudah bisa bersama dengan kita, apalagi dengan suasana yang tentunya nyaman banget di Cafe Kitri ya, kafe miliknya Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Baik sahabat Pramuka di Jawa Barat, dan tentunya hari ini cukup sekian akhir kata dari kami, tapi sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya selaku host, kemudian Kak Daud mohon maaf apabila saya juga salah, Kak Niko juga gitu ya, dan kita bisa berjumpa lagi di podcast berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.